Mana yang Jati? 1, 2, 3, 3 ya? Ya, tidak. Asli orang Jati. Lulusannya apa? SMK. Kamu? Jati. Lulusan S1. Kamu? Jati lulusan S1 juga asli orang Sinajaya. Lulusan S1. A. Sarjana juga. SMA. Asli orang Sinajaya. A. S1. Oke. Orang Sinajaya. Oke. Akan S1 juga. Orang Sinajaya. S1. Waduh, persaingan yang sangat bagus. Beserta calon bakal calon kepala desa kaitan dengan kegiatan hari ini akan dilaksanakan seleksi dari desa sebagaimana ditetapkan kaitan dengan ketentuan aturan untuk pelaksanaan proses rekrutmen dari aparatur desa. Nah, untuk itu saya mohon kepada bapak-bapak untuk prosedur di dalam melaksanakan hal ini, dan mungkin nanti sebelum pelaksanaan tes ada pembekalan dari DPPD berkaitan dengan pelaksanaan, termasuk mungkin nanti ada pembekalan untuk panitia 3 desa Jati, Tanjung Kamuni, dan desa Sinajaya ya. Tak lupa ke Pak Kades, alhamdulillah telah hadir. Dan untuk yang kami bahagiakan para bakal calon, kenapa belum disebutkan calon, ini diuraikan ya. Izin sesuai dengan tugas pimpinan, saya harus melakukan kegiatan terkait persiapan pelaksanaan seleksi. Kalau dulu Pak Camat nggak ada persiapan, itu langsung saja. Ketika surat dari Camat langsung diberikan jadwal. Kalau surat tidak, kami dinas wajib memerlukan dulu pembekalan bagi panitia dan para bakal calon. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan rekrutmen perangkat desa ini memang saat ini ada 2 regulasi yang cukup perlu perhatian khusus. Beda dengan seleksi sebelumnya. Yang pertama, bahwa pengangkatan perangkat desa ini ada proses. Ya, prosesnya yang pertama adalah selesaikan pemberkasan. Jangan ada pemberkasan yang sifatnya kurang. Ya. Apa yang diuraikan di Pergub 200 terkait dengan berkas, jangan sekali-kali kurang. Kenapa? Karena yang sekarang ini rekomnya ada 2. Kalau dulu rekomnya di Pak Camat langsung jangan perangkat, sekarang tidak. Rekomnya memakai rekom bupati. Ini prosesnya lama. Kalau saudara nanti lulus, saudara akan diusulkan oleh kepala desa 3 hari untuk meminta persetujuan Pak Camat. Setelah itu Pak Lurah juga mengusulkan kepada Bupati melalui kami DPRD untuk mendapatkan rekom Bupati selama 20 hari. Itu perbedaannya. Kalau dulu kami cukup dengan rekom Camat, besoknya kalian dilantik kerja. Sekarang tidak. Ada spare 20 hari. Makanya yang 20 hari itu gunakanlah untuk trainer bagi para sekdes, bagi para perangkat. Orang yang baru ini bimbing, berikan pemahaman tentang kewilayahan desa dan tusiknya selama 20 hari. Dan tidak diperkenankan memakai baju perangkat desa yang sama dengan yang senior. Tetapi harus memakai hitam putih selama proses paling lambat 20 hari sambil menunggu rekom Bu. Ini edaran dari Kementerian Dalam Negeri ya.
Kalau dulu Bapak dan Ibu setelah tes tertulis, paling besoknya bisa kerja. Sekarang nggak bisa. Kalian harus dilatih dulu, di-trainer dulu oleh Kades, oleh Sekdes untuk dibimbing dalam rangkaian pelaksanaan tusi perangkat desa. Itu satu hal ya. Yang kedua, pada pelaksanaan seleksi nanti ada kewajiban-kewajiban perangkat desa, khususnya bagi para calon. Yang pertama, saya sampaikan, dari sekarang belajar undang-undang desa, ya, belajar undang-undang desa. Kenapa? Materi yang disampaikan dalam nanti, konsep soal itu ada di undang-undang desa. Karena kalian melamar menjadi perangkat, tidak akan Pak, ada soal di luar itu. Kalau kalian yang mau melamar ke umum, ke ASN baru bicara umum. Kalau bicara tentang desa pasti seputar, saya ingatkan ya, seputar desa. Yang kedua, kalian harus dituntut belajar IT, ya, komputer. Jangan sampai perangkat desa masuk ke biasa hidup komputer aja. Kenapa? Tuntutan undang-undang desa bahwa perangkat desa sekarang harus melek IT, wajib Pak. Kayak ketentuan. Kenapa? Sistem tata kelola di desa sekarang sudah menggunakan teknologi, ya, sudah bermain digital semua. Makanya saya senang Pak Camat dengan para calon yang milenial ini, ya. Mudah-mudahan ini bisa terakomodir dengan baik, dengan prestasi yang baik juga. Selanjutnya terkait dengan metode IT, saya sampaikan ini dari sekarang biar nggak ada hal-hal lain di depan. Kalian kuasai tentang bagaimana menguasai tentang program Word, program Excel, program PowerPoint, sampai program-programnya tentang kewilayahan. Dan sekarang masih ada spare waktu. Saya ingatkan ya. Karena kenapa? Perangkat desa harus tahu desa. Ada apa di desa? Bagaimana komposisi desa? Ya. Ini sekalian pembekalan buat para calon. Sudah banyak Pak pembendaharaan soal-soal baik di YouTube, di Google, mau buka undang-undang silakan. Bapak jangan khawatir terkait desa itu sudah banyak. Ya, referensi kalian itu belajar. Jangan sampai Bapak ditanya tentang regulasi desa nggak tahu. Itu untuk para bakal calon. Untuk para panitia, kami ingatkan ada tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, persiapkan sarana prasarana pendukung terkait pelaksanaan seleksi. Satu, tempat, sepakati mau di mana? Mau di desa, mau di kecamatan minta izin Pak Camat, silakan. Yang kedua, sarana berupa komputer, laptopnya. Desa siap nggak bawa laptop menyediakan buat para calon? Ya. Kalau tidak ada, kalian instruksikan kepada bakal calon untuk membawa sendiri. Jangan sampai pada hari H kami menemukan laptop ayat kalau testing. Itu nggak boleh. Nggak bisa bawa testing itu sekali pakai ini, sekali pakai itu, nggak bisa. Harus sama-sama serta. Ya. Yang ketiga, untuk panitia, persiapkan enteng buat para peserta. Ya. Jangan sampai Anda tidak memakai identitas diri. Oh, ini adalah calon seleksi perangkat desa. Yang keempat, terkait dengan panitia, persiapkan dokumen administrasi. Apa saja? Satu, surat usulan sudah nyampe ke kami kan, untuk Sinajaya yang belum jadi. Suratnya belum? Baru ada kabul-kabulin kalau nggak salah. Surat usulan permintaan soal sudah belum? Oh ada, nanti dicek lagi ya. Yang kedua adalah sepakati untuk jadwal mau kapan. Dan setelah pembekalan ini sepakat mau kapan, rencana untuk seleksi. Yang ketiga, sepakati untuk tempat, lokus pelaksanaan seleksi mau di mana. Ya. Dan untuk mekanisme seleksi nanti, kami berharap minta masukan kepada para panitia semua. Apakah dari dinas cukup mengeluarkan soal tes tertulis
dan prakteknya diserahkan ke panitia enggak. Komposisinya saya ngikutin apa yang bisa, karena ketentuan di peraturan yang ada dalam konsep seleksi hak kabupaten itu adalah menyediakan tes tertulis. Adapun tes praktek itu dapat bahasanya, dapat oleh kabupaten, dapat oleh pihak ketiga, baik kecamatan maupun panitia. Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan nanti, saya ke panitia, ada anggarannya tidak? Ya, saya tanya. Jangan sampai mau melaksanakan seleksi nggak ada anggaran. Saya izin saya pending kalau begitu. Ya, saya berharap itu. Karena kenapa? Di pelaksanaan tes perangkat desa itu bunyi bahwa anggaran bersumber dari APBD. Tidak diperkenankan para calon diminta anggaran. Kalau ada, lapor saya. Pak panitia mengut uang, lapor saya. Jangan. Dan bagi desa wajib memfasilitasi yang pertama mamil bagi peserta sebaiknya pasihan lewat telepon pasihan keluarga wajib Pak ketentuannya. Jangan sampai peserta itu kerma puyeng karena soal pingsan udah nawan ya piraku aqua wae TKP kan gitu ya, wajib ya. Yang kedua, kami tekankan di anggaran itu untuk honor panitia. Ulah sampai panitia itu sukarelawan wae. Ya, karena kan ada anggarannya. Anggarannya dari mana Pak Mus? Wah, masa harus dibuka? Silakan kalian pada hafal dari mana sumber anggaran. Jangan sampai memaksa mau seleksi anggaran tidak ada. Syarat dipending aja. Saya nggak mau. Saya berharap anggaran untuk seleksi ada dan masukkan di dalam APBD. Ya. Bagaimana cara memasukkannya? Pakai perkaris perubahan. Sok jabar itu bagus. Ya. Seperti itu untuk rangkaian kegiatan terhadap persiapan seleksi. Selanjutnya adalah setelah pelaksanaan seleksi nanti, saya sampaikan kepada para bakal calon soal untuk tes tertulis sebanyak 50 soal. Ya. Dengan bobot nilai 1 soal 1. Kalian kalau benar 30 udah kali 30, nggak jangan kali koma pusing-pusing amat kayak gitu ya, seperti itu. Betul 20, betul nggak 20. Dan untuk praktek disesuaikan dengan komposisi nilai poin 50 sehingga antara praktek dengan tes tertulis nilainya seimbang. Tertulis bobot nilai 50, praktek pun harus 50. Kalau praktek ada 5 soal, itu 1 soal berarti 10. Kan gampang Pak, etalnya. Guru puyeng kayak itu tadi. Seperti itu ya. Ketika dijumlah, siapa yang berhak lolos? Yang mempunyai nilai tertinggi hasil penjumlahan dari tes tertulis dan praktek. Bukan sebelah-sebelah. Paham semua ya? Jadi Bapak dan Ibu, kalau lolos itu adalah nilai tertinggi aja dari teman-teman Anda terkait dengan hasil tes, baik penjumlahan tes tertulis maupun tes praktek. Jumlah ke tes tertulisnya 30, tes prakteknya 40, jumlah 70. Teman-teman di bawah, misalkan di bawah itu berarti yang unggul yang di bayang apa? Konsepnya? Itu yang terkait dengan persiapan yang ada. Selanjutnya bagi panitia, setelah beres, izin kami minta kalian membuat fakta integritas bagi seluruh bakal calon. Apa fakta integritasnya? Isinya sederhana saja, jangan terlalu panjang. Siap menerima hasil seleksi dan tidak akan melakukan gugatan apapun terhadap hasil. Saya minta ya. Maaf Pak, beres seleksi itu penandatangan fakta integritasnya beres. Sebelum lah kalau sudah. Sebelum. Kalau sudah beres biasanya akan alimekan. Karena tidak puasa. Kenapa demikian saya sampaikan? Saya sering terjadi Pak, mendapat pengaduan. Orang sudah saya bayar, orang sudah saya nyatakan untuk siap menerima, anggar terpuas. Saya berharap Legowo kembali kepada takdir bahwa kita melaksanakan seleksi ini sudah ada garis dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita lulus dan tidak. Jangan ngeyel. Ya. Saya minta begitu. Ya, kembali ke situ. Karena kemampuan kita. Ya. Insya Allah saya akan amanah menjalankan tugas ini. Jangan ada praduga apapun. Ya.
Saya butuh orang-orang yang milenium, orang-orang yang punya dedikasi tinggi untuk mengabdi desa. Tuntutannya mohon izin, sekarang tuh nggak butuh saya orang-orang yang memang sudah senior, udah lama di desa, tapi nggak bisa bekerja, tinggalin. Sekarang butuh anak-anak muda cerdas, terampil, menuju menyongsong Indonesia Emas 2045. Ya, saya sampaikan, ketika kalian menjadi perangkat desa, kalian punya hak, punya kewajiban dan punya larangan. Saya sampaikan, jangan khawatir. Hak kalian dijamin oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Apa haknya? Mendapatkan kesejahteraan. Panggus berapa kesejahteraannya? Setara dengan UMR kabupaten, di atas 2 juta. Dan saya sampaikan untuk perangkat desa. Kedua, dapat tunjangan dari bantuan provinsi. Ini hak-haknya kalian. Ketiga, dapat juga tunjangan kesehatan dari pemerintah daerah, dijamin Bapak dan Ibu. Ya. Ini hak kalian, termasuk hak-hak lain ya yang diberikan oleh kebijakan pemerintah.